Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira fa inna yadayhi sa'ati man yuti'illaha wa rasulahu faqad arsada wa man ya'sihima faqad hawa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa inna ma nahnu fi wala amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur pantas senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat rezeki, nikmat dimudahkan urusan kita, nikmat Allah berikan sehat jasmania rohaniah kita, dan Allah beri nikmat dimampukannya diri kita menerima hidayah iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu di pagi hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita ini bisa menjadi amal yang mengantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah, yang bisa mengantarkan akan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti risalahnya, mengikuti ajarannya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengarungi kehidupan ini kita semua tentu ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan martabat, ingin bermartabat, terpuji dan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, itulah mulia. Mulia itu suatu kehormatan, martabat. Kita hidup ini harus memiliki martabat, harus memiliki kehormatan. Bukan sebaliknya, kita hidup ini menginginkan kehinaan. Jadi kita hidup ini harus kehormatan, martabat, kemuliaan itu ada pada diri kita. Dan Rasulullah Muhammad SAW Allah utus, Allah perintahkan untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan kepada kita, agar kita hidup, manusia itu hidup dengan kehormatan, dengan kemuliaan, dengan derajat yang tinggi. Bukan manusia itu hidup dalam kehinaan. Nah, karena Rasulullah Muhammad SAW itu membawa misi kemuliaan, menyempurnakan akhlak, maka pada Rasulullah itu harus ada lebih dahulu kemuliaan,
harus ada pada diri Rasulullah itu kehormatan, martabat, derajat yang tinggi. Bagaimana Rasulullah akan mengajak umatnya pada martabat yang baik, pada kemuliaan, kepada hal yang terpuji, kalau Rasulullah sendiri tidak ada hal itu. Makanya Rasulullah itu nama Rasulullah Muhammad, yang mana Muhammad itu artinya adalah terpuji. Kita bukan ingin dipuji, bukan ingin dihormati, tetapi kita ingin terhormat, kita bermartabat, kita mulia, sebagaimana yang Rasulullah ditugaskan untuk itu, agar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulia, terpuji, memiliki derajat yang tinggi, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi martabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah kita bersama-sama belajar meneladani akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamba yang memiliki kemuliaan akhlak, keagungan akhlak, budi pekerti yang luhur. Allah sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh pada Muhammad itu terdapat budi pekerti, terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kemudian Rasulullah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Agar kita memiliki kemuliaan akhlak, agar umatnya itu memiliki kemuliaan akhlak, sehingga ia layak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umatnya itu layak bermartabat, mendapatkan kehormatan, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun juga di dalam mengarungi kehidupan ini. Terkait dengan ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami sampaikan hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan, yang menekankan kepada kita agar kita memiliki kemuliaan akhlak. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa man yazal rajulu yasduqu wa yatahasidqa hatta yutabayyana Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazal rajulu yakdibu wa yata'atiba hatta yutabayyana Allahi kadzaba muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian memegang kebenaran. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian memegang kebenaran. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, karena sesungguhnya kebenaran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan, akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazal rajulu yasduqu wa yatahasidqu hatta yutabayyana Allahi siddiqan, dan jikalau seseorang itu bersungguh-sungguh
ia di dalam memegang kebenaran hatta yutaban tallahi siddiqan, sampai ia nanti akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang selalu benar. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhlah oleh kalian suatu kebohongan, kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu akan menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menunjukkan, akan menghantarkan kepada neraka. Wa ma yazal rajulu yakdibu wa yatahal kadiba hatta yutabayyana Allahi kadaban. Dan jikalau seseorang ia bersungguh-sungguh, ia suka dengan kebohongan, dengan kedustaan, ia benar-benar memperjuangkan hal itu hatta yutabayyana Allahi kadaban, sampai nanti dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu memegang kebenaran. Untuk selalu memegang kebenaran, karena kebenaran itu akan menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menghindari kebohongan, kedustaan. Karena kebohongan, kedustaan itu akan melahirkan perbuatan yang buruk. Nah, untuk selalu menjadi orang yang benar, ini suatu hal yang tidak mudah bagi kita. Kalau kita berprofesi sebagai pedagang, maka jadilah pedagang yang benar. Kalau jadi pegawai, maka jadilah pegawai yang benar. Kalau jadi pedagang, maka janganlah melakukan kebohongan terhadap apa yang dilakukan dalam transaksi jual beli itu. Kalau kita jadi pegawai juga demikian, harus memegang kebenaran, jangan melakukan kebohongan. Peluang-peluang untuk melakukan kebohongan dimanapun profesi kita itu amat besar. Dan itu jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memegang selalu dengan kebenaran itu adalah dibutuhkan akhlak. Dibutuhkannya akhlak. Oleh karenanya akhlak itu sangat penting bagi kita. Kemuliaan akhlak itu sangat penting bagi kita. Kalau kita jadi orang yang benar, maka insya Allah kita itu akan terhormat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan bermartabat. Tetapi kalau kita bohong, sekali saja ternodai kebenaran atau kejujuran, akhlak kita yang baik ternodai dengan keburukan, dengan kebohongan, maka akan hancur, akan menghancurkan kebaikan. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhlah dari prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka buruk itu merupakan perkataan yang paling bohong. Nah, di dalam diri kita jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mesti ada potensi, ada benih-benih di dalam diri itu untuk berprasangka buruk terhadap yang lain. Nah, di dalam diri kita, kalau kita meneliti, kita muhasabah, di dalam diri kita itu ada benih-benih yang tidak baik, di mana ketidakbaikan itu berupa prasangka buruk
dalam hal apapun. Kalau kita punya teman misalnya, teman kita kesejahteraannya lebih daripada kita, kemudian dia sebagai seorang pegawai, nah kita bisa jadi berprasangka buruk, dari mana yang dapatkan harta itu, kesejahteraan itu, sedangkan gajinya sama, misalkan begitu. Nah, prasangka-prasangka itu dalam hal rezeki, dan dalam hal yang lain pun juga demikian. Prasangka-prasangka buruk itu harus kita hilangkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benih-benih yang bisa tumbuh di dalam diri kita, prasangka buruk itu haruslah kita berusaha untuk menghilangkannya, karena prasangka buruk itu merupakan perkataan yang paling bohong. Kemudian hadis berikutnya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Rasulullah bersabda, dalam timbangan amal perbuatan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Dalam timbangan mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan itu kecuali akhlak yang baik. Nah, sedemikian bernilainya akhlak itu, bukan hanya bernilai ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini, tapi saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berperan nilai daripada akhlak yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus senantiasa bermohon kepada Allah kita agar diberi kemuliaan, diberi akhlak yang baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'tas wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma sa'allahu fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasulullah menyampaikan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habba Allah minal mu'minin dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka. Tetapi masing-masing itu memiliki kebaikan. Masing-masing baik muslim yang lemah ataupun muslim yang baik itu memiliki kebaikan. Kemudian gemarilah hal-hal yang bermanfaat padamu. Gemarilah hal-hal wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka. Gemarilah sesuatu hal yang bermanfaat. Senangilah sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri kita, dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk diri kita ataupun tidak menghadirkan kemanfaatan untuk orang lain. Kemudian wasta'in billah, dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz wa in asabaka sayun fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kemudian apabila kita ini ditimpa satu musibah, maka janganlah kita itu berkata seumpama aku berbuat demikian, barangkali tidak terjadi demikian begitu. Walakin akan tetapi kul qadarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Akan tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan, Allah telah berbuat sesuatu yang Allah kehendaki padaku. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan
Kadang-kadang kadang-kadang seandainya aku berbuat demikian, tentu akan begini, akan begitu. Itu akan membuka pekerjaan setan. Bahkan itu kalau kita mengkaji, ikut kajian tauhid, maka itu bisa menyelisihi daripada keimanan. Misalnya, kalau seandainya saya tidak ikut naik pesawat itu, tentu akan begini, akan begini. Seandainya si A tidak naik pesawat itu, dia akan selamat, tidak akan jatuh. Misalkan seperti itu. Nah, ini menyalahi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jikalau ada musibah, ada sesuatu yang tidak baik, maka janganlah kita mengatakan seandainya aku tidak begini, tidak begitu, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi katakanlah qadarullah. Allah telah mentakdirkan kepadaku apa yang Allah kehendaki. Qadarullah wa ma syaa Allah. Kemudian jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadis yang lain berkaitan dengan akhlak ini, Rasulullah menyampaikan, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawaddu hatta la yalwi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Rasulullah menyampaikan, Inna Allah Ta'ala awha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberi wahyu kepadaku. Apa yang diterima oleh Rasulullah SAW terkait dengan ini, an tawaddu hatta la yalwi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Yakni hendaklah kalian saling merendahkan diri. Hendaklah kalian saling merendahkan diri. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sampai atau hingga tidak ada seseorang itu yang berlaku aniaya terhadap orang lain. Wala yakhara ahadun ala ahadin, dan tidak pula terjadi orang berlaku sombong kepada orang lain. Ini akhlak jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa diri kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Marilah kita berakhlak untuk merendahkan diri di dalam mengarungi kehidupan ini, sampai atau agar tidak terjadi kita ini berlaku aniaya kepada orang lain, dan tidak pula menjadikan kita dengan merendahkan diri itu tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Potensi-potensi bagi kita untuk berlaku aniaya kepada orang lain atau berlaku sombong kepada orang lain itu pun juga amat besar di dalam diri kita. Saat kita memiliki banyak kekayaan misalnya, kemudian ada permasalahan kepada orang lain, atau kita berperilaku kepada orang lain dengan kekayaan itu, dengan kedudukan kita diberi kekayaan itu, kemudian kita merendahkan orang lain, kita menghina, menganiaya orang lain, kita berlaku sombong kepada orang lain. Dengan fisik kita mungkin merasa lebih bagus, kemudian kita berlaku sombong kepada orang lain. Nah, itu adalah potensi-potensi yang akan menghancurkan diri kita, merusak diri kita, yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pun juga menyampaikan di dalam hadisnya, wa man tawaddu ahadun billah illa rafa'allahu ta'ala, dan barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa rafa'allahu ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Seseorang jikalau dia memiliki potensi untuk berlaku aniaya atau berlaku sombong kepada orang lain, tetapi karena dia itu merendahkan diri kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berlaku sombong kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa rafa'allahu ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh karena jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita ingin terpuji, jikalau kita ingin terhormat, jikalau kita ingin bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita di dalam interaksi dengan sesama ini, hendaklah kita di dalam mengarungi kehidupan ini, kita memposisikan diri kita, mempelajari diri kita untuk merendahkan diri dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita merendahkan diri itu agar kita hina di pandangan orang lain, kalau kita merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak Allah akan
kehidupan ini kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan bermartabat, kita akan terpuji. Sebaliknya jika kita sombong kepada orang lain, kita aniaya kepada orang lain, maka kita akan dalam posisi kehinaan. Sebanyak apapun kita yang kita miliki, misalnya kita berlaku sombong kepada orang lain, akhlak kita tidak baik, maka kita akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam jalan kehidupan ini ataupun kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tentu dengan akhlak itu berharap kita akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal iman, berbekal akhlak, dan akhlak itu melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Rasulullah menyampaikan, "Aktsaru ma yudkhilul jannah." Amal yang banyak menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yakni taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kemuliaan akhlak, memiliki budi pekerti yang luhur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap hari tentunya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah beri kemuliaan akhlak, agar kita dihiasi dengan akhlak yang baik. Kita harus senantiasa memohonkan itu. Setidaknya setiap kita bercermin, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita bercermin itu ada doanya. Doanya Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki atau membaguskan penciptaan terhadap hidupku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, kita harus bermohon itu, kita harus bermohon. Selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang baik, untuk memiliki kemuliaan. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini menyemangati kita agar kita memperbaiki akhlak kita yang kurang baik, yang jauh dari kebaikan, masih jauh dari standar yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Marilah kita belajar memperbaiki akhlak ini. Semumpung selagi masih kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan-keburukan dari hasil akhlak kita yang tidak baik, yang kurang baik, kita tinggalkan. Kita tinggalkan akhlak kita, perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak menghantarkan akan ridho, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita di dalam mengarungi kehidupan ini dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah, kita akan menjadi hamba Allah yang terhormat, menjadi hamba Allah yang bermartabat, menjadi hamba Allah yang Allah tinggikan derajat kita baik di dunia maupun kelak kembali di Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah akan ampunan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita baik yang masih hidup maupun orang tua kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, Allah kasihi, Allah muliakan. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar iman yang ada di dalam diri kita semakin baik, semakin kuat, semakin sempurna, dan keimanan yang kita yakini adalah sebuah keyakinan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fil lana dzunubana wa ahdina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.